Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Bambang Supeno MM selaku pengampu mata kuliah Akuntansi Manajemen, Program Studi Manajemen Manajemen Universitas Lancang Kuning. Baiklah, di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan judul konsep dasar biaya, yang mana kami dari kelompok 1 terdiri dari saudari Devi Alfiani dan saya sendiri Irfan. Baiklah, langsung saja. Untuk pemaparan materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu saudari Devi. Kepada saudari Devi dipersilahkan. Siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Devi Alfiani, merupakan perwakilan dari kelompok 1 yang akan membahas hasil diskusi kami perihal konsep dasar biaya. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, kita sebaiknya memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud atau definisi dari biaya itu sendiri. Nah, biaya merupakan suatu pengorbanan yang dikeluarkan oleh perusahaan guna mendapat pendapatan atau mencapai laba yang telah ditetapkan. Dan pengorbanan itu sendiri terdiri dari pengorbanan sumber daya, baik itu cash atau uang tunai, kemudian ada kewajiban atau dengan janji yang akan dibayarkan pada masa depan, serta yang ketiga adalah melalui depresiasi atau penyusutan serta penurunan nilai aset. Nah, semua itu dilakukan di kumpul perusahaan guna mendapatkan suatu barang yang akan bermanfaat bagi proses produksi perusahaan untuk mencapai tujuan pada masa yang akan datang. Itu yang dimaksud dengan biaya. Jadi biaya pada dasarnya merupakan pengorbanan saat ini untuk mencapai tujuan di masa yang akan datang. Selanjutnya kita membahas perihal biaya produk dan biaya periode. Nah, biaya produk merupakan suatu biaya yang melekat pada produk tersebut hingga produk tersebut yang akan dijual, dan biaya produk ini merupakan penentu dari harga produk per unit nantinya, sehingga biaya produk dikenal sebagai harga pokok penjualan. Secara garis besar, biaya produk terbagi menjadi 3, yaitu biaya bahan baku langsung, biaya bahan tenaga kerja langsung, dan biaya overhead manufaktur. Dan pengertian dari biaya bahan baku langsung merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mendapatkan bahan baku yang sangat esensial bagi pembuatan produk perusahaan itu. Contohnya seperti pada perusahaan perakitan komputer, mikroprosesor, kemudian monitor merupakan biaya yang harus perusahaan keluarkan untuk merakit sebuah komputer, dan itu sangat penting bagi suatu produk yang akan dihasilkan perusahaan tersebut. Dan yang kedua yaitu biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung diartikan sebagai gaji atau upah yang dibayarkan oleh perusahaan kepada tenaga kerja yang berproduksi atau bekerja pada yang terkait langsung pada kegiatan produksi. Nah, contohnya pada perusahaan perakitan komputer itu adalah gaji dan upah karyawan yang bekerja merakit komputer tersebut. Dan yang ketiga, biaya overhead manufaktur. Biaya overhead manufaktur merupakan biaya-biaya selain dari yang dua tadi. Jadi, biaya selain dari biaya bahan langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Dan kemudian, biaya overhead manufaktur ini terbagi lagi menjadi 3, yaitu bahan baku tidak langsung. Nah, bahan baku tidak langsung ini merupakan suatu biaya yang dibayarkan oleh perusahaan atas barang-barang peralatan yang mendukung proses pembuatan produk. Contohnya biaya-biaya peralatan dalam merakit komputer. Namun itu kan bukan merupakan bagian yang begitu penting dan bagian yang membentuk produk itu sendiri. Jadi barang pelengkap maksudnya. Dan yang kedua yaitu biaya tenaga kerja tidak langsung. Nah, biaya tenaga kerja tidak langsung di sini merupakan biaya yang dibayarkan oleh perusahaan atas gaji, upah karyawan yang bukan terkait atau bukan melakukan proses produksi. Contohnya seperti apa? Karyawan-karyawan yang melakukan proses penjualan, distribusi, promosi. Jadi itu termasuk dalam biaya tenaga kerja tidak langsung. Dan yang ketiga dari biaya overhead manufaktur adalah biaya lainnya. Dan hal ini biaya lainnya itu merupakan biaya-biaya yang tidak terkait dalam proses produksi.
Banyak contohnya. Produk yang melekat pada produk hingga produk tersebut akan dijual. Terdapat juga yang kita kenal dengan biaya periode. Berbeda dengan biaya produk, biaya periode ini akan kadaluarsa ketika periodenya itu telah habis. Jadi biaya periode tidak melekat pada produk itu. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya yaitu biaya administrasi, beban, kemudian depresiasi. Jadi biaya periode ini dianggap dalam pencatatan akuntansi atau pencatatan laba rugi sebagai beban, sekali lagi bukan melekat pada produk. Jadi perbedaannya adalah biaya produk melekat pada produk tersebut hingga produk tersebut akan dijual yang tercatat sebagai harga pokok penjualan, sementara biaya periode tidak melekat pada produk tersebut. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai klasifikasi dari biaya. Nah, biaya diklasifikasikan menjadi beberapa bentuk. Yang pertama yaitu biaya total. Biaya total merupakan keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan guna memproduksi suatu barang ataupun jasa. Nah, pada dasarnya biaya total merupakan kalkulasi dari biaya tetap dan biaya variabel. Nah, biaya tetap itu merupakan suatu biaya yang konstan. Artinya konstan, biaya yang dikeluarkan perusahaan tidak terpengaruh atas jumlah produksi perusahaan. Jadi, mau perusahaan itu produksinya banyak, mau perusahaan itu produksinya sedikit, mau memproduksi barang, ataupun perusahaan tidak memproduksi sekalipun, biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan itu bersifat tetap, konstan, tidak berubah sesuai dengan nominal atau pada kesepakatan awal. Contohnya apa? Contohnya yaitu biaya sewa gedung. Jadi, biaya sewa gedung itu akan tetap tidak terpengaruh berdasarkan kapasitas produksi. Nah, yang ketiga itu ada namanya biaya variabel. Berbeda dengan biaya tetap, biaya variabel di sini memiliki definisi yaitu semakin bertambah atau semakin besar seiring dengan peningkatan kapasitas produksi. Jadi biaya variabel itu terpengaruh berdasarkan jumlah output yang dihasilkan perusahaan. Contohnya apa? Ketika perusahaan memproduksi 1 unit produk dengan perusahaan memproduksi 10 unit produk sekalipun, tentu biaya variabelnya akan berbeda. Tentu ketika dia memproduksi 10, biaya variabel yang dikeluarkan akan lebih tinggi. Karena apa? Biaya produksi seperti bahan baku, bahan penolong dalam pembuatan produk itu tentunya cenderung meningkat seiring berjalannya proses atau seiring meningkatnya output dari produksi perusahaan itu. Nah, contohnya apa? Contohnya yaitu dalam proses pembuatan keripik tahu yang disebut dengan biaya variabel merupakan tahunya, kemudian racikan bumbunya dan lain sebagainya. Dan yang termasuk dengan biaya tetap yaitu sewa gedung dari ataupun pabrik, lokasi dari pajak, bahkan pajak ya, dari tempat proses pembuatan keripik tahu tersebut. Dan selanjutnya yaitu biaya marginal. Nah, biaya marginal merupakan selisih biaya dari peningkatan kapasitas produksi. Nah, sebelumnya kita tahu bahwa karena perubahan biaya variabel itu terpengaruh oleh biaya produksi, apabila dikalkulasikan bersama dengan biaya tetap, tentu total biaya ketika kita memproduksi 1 unit dengan 10 unit juga tentu akan berbeda ya pastinya. Jadi biaya marginal ini merupakan selisih biaya ketika perusahaan memproduksi 1 unit produk dengan ketika perusahaan memproduksi unit-unit selanjutnya gitu. Jadi selisih antara perusahaan memproduksi 1 hingga 2 produk itu yang selisih diantaranya yang dinamakan sebagai biaya marginal. Artinya tambahan biaya ketika perusahaan memastikan atau menentukan untuk menambah suatu kapasitas produksi. Itu yang dikenal dengan biaya marginal. Selanjutnya yang kita kenal dengan biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung merupakan biaya yang dapat dibebankan kepada objek dari proses produksi tersebut. Nah, adapun biaya langsung ini memiliki beberapa contoh seperti
biaya bahan baku, biaya gaji karyawan, transportasi, sewa alat, dan lain sebagainya. Jadi biaya langsung pastinya melekat kepada objek dari hasil produksi perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya itu biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung itu merupakan biaya tidak dapat ditelusuri berdasarkan objek biaya, karena dia berdasarkan objek output yang dihasilkan. Karena biaya tidak langsung ini tidak melekat atau tidak terpengaruh berdasarkan objek biaya yang bersangkutan. Contohnya itu seperti apa? Contohnya accounting, pajak, gaji manajer, gaji konseptor. Jadi dia tidak terpengaruh dengan objek dari produk tersebut, tidak berdampak kepada objek yang dihasilkan. Selanjutnya itu biaya terkendali dan biaya tidak terkendali. Nah, biaya terkendali dan tidak terkendali yaitu pengklasifikasian biaya berdasarkan tingkat pengontrolan dari manajer itu. Apabila manajer mampu mengontrol biaya tersebut, mampu menekan, menaikkan ataupun mengupayakan pengaruh dari biaya tersebut kepada produk, itu merupakan biaya terkendali. Sebaliknya, apabila seorang manajer tidak mampu mengendalikan perubahan biaya tersebut terhadap produk yang dihasilkannya, itu yang dikenal dengan biaya-biaya tidak terkendali. Seperti itu perbedaannya. Baik, demikian dari presentasi saya perihal pengklasifikasian biaya dan pengertian dari biaya itu sendiri. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Adapun pembahasan selanjutnya akan dijelaskan dan disampaikan oleh rekan saya. Atas perhatian Bapak dan rekan-rekan saya ucapkan terima kasih. Baik, masih tentang klasifikasi biaya, yaitu tentang biaya peluang. Biaya peluang ini disebut juga dengan biaya kesempatan atau opportunities cost, yang mana biaya ini sangat identik dengan pilihan. Nah, sebagai contoh, kita contohkan sebuah perusahaan yang mempunyai aset sebuah bangunan. Nah, terdapat dua pilihan di sini, yaitu di pilihan yang pertama, bangunan tersebut akan disewakan. Dan pada pilihan yang kedua, bangunan tersebut akan dipakai untuk kegiatan operasional perusahaan. Nah, ketika dikaitkan dengan klasifikasi biaya, pada pilihan yang pertama, bangunan tersebut akan disewakan, akan menjadi sebuah keuntungan bagi perusahaan dari nilai sewa. Akan hilang peluangnya untuk memakai bangunan tersebut untuk kegiatan operasional perusahaan. Nah, artinya apa? Bahwa biaya peluang ini harus memilih di antara dua peluang yang ada. Itu tentang biaya peluang. Selanjutnya, biaya diferensial. Biaya diferensial ini ada ketika pengambilan keputusan. Dikatakan biaya diferensial bahwa biaya yang mempunyai perbedaan di antara beberapa alternatif pilihan. Artinya apa? Bahwa di biaya diferensial ini terdapat beberapa alternatif yang digunakan dengan mengambil selisih yang mungkin sedikit lebih rendah. Sebagai contoh, kita contohkan sebuah mobil travel dengan rute Pekanbaru Padang. Nah, mobil tersebut mempunyai bahan bakar. Kita ambil dua jenis bahan bakar, yaitu bensin dan solar. Kita tahu bahwa bensin dan solar mungkin lebih irit sedikit solar. Nah, artinya apa? Bahwa ketika mobil tersebut dengan rute perjalanan Pekanbaru Padang menggunakan solar, akan sedikit lebih irit dibandingkan menggunakan bensin. Nah, inilah yang disebut dengan biaya diferensial, di mana selisih yang ada mungkin sedikit lebih rendah dibanding dengan alternatif yang lain. Nah, selanjutnya yaitu tentang biaya hangus. Biaya hangus ini dikatakan biaya hangus ketika sudah tidak dapat lagi dirubah, baik dalam keputusan di masa depan ataupun di masa sekarang. Nah, sebagai contoh, kita contohkan biaya hangus yaitu tentang sebuah perusahaan yang membeli sebuah mesin beberapa tahun yang lalu. Nah, karena seiring dengan perkembangan zaman, produk yang dihasilkan mesin tidak lagi dilirik oleh konsumen ataupun pelanggan. Oleh karena itu, mesin tidak dapat berfungsi lagi dengan sempurna. Artinya apa? Bahwa mesin tersebut sudah usang dan tidak berguna lagi. Nah, artinya apa? Bahwa biaya hangus ini, bahwa pembiayaan mesin di awal tersebut sudah tidak bernilai lagi ketika di masa sekarang yang sudah tidak dapat digunakan lagi untuk memproduksi barang yang akan dibeli oleh pelanggan ataupun konsumen.
Baik, selanjutnya itu ada metode penetapan biaya. Jadi ada yang namanya biaya aktivitas. Dikatakan biaya aktivitas bahwa sebuah aktivitas tersebut akan menimbulkan atau menyebabkan yang namanya biaya ABC. Biaya ABC di sini lebih akurat dalam proses penghitungan biaya. Dengan ABC system atau sistem ABC, biaya yang dibebankan ke produk berdasarkan konsumsi atau permintaan produk tersebut secara individual untuk masing-masing aktivitas. Beberapa definisi dikemukakan bahwa menurut Wayne James Morse and James R. Davis mendefinisikan bahwa aktivitas based costing atau ABC sebagai sistem alokasi atau realokasi biaya menjadi objek biaya atas dasar kegiatan yang menimbulkan biaya. Jadi, ABC di sini atau aktivitas biaya di sini dapat dikatakan bahwa seluruh kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang akan menimbulkan biaya itu terkait dengan aktivitas biaya. Selanjutnya yaitu yang kedua ada target costing, merupakan metode yang efektif dalam upaya pengurangan biaya produksi melalui evaluasi biaya. Sini ada yang namanya Kaizen cost atau Kaizen costing, yang mana berfungsi sebagai penyempurna terhadap biaya saat produksi. Kaizen costing bertujuan untuk mengeliminasi aktivitas yang tidak efisien pada saat produksi dengan metode activity analysis. Sebagai contoh, dalam sebuah perusahaan yang bergerak di bidang industri furniture, dalam proses produksi digunakan mesin dan tenaga kerja manusia. Selama proses produksi, biaya yang tersebut sangat tinggi. Nah, karena tidak efisien, maka dilakukan analisis dengan Kaizen costing. Dari analisis tersebut bisa disimpulkan bahwa ada beberapa yang harus dihapus karena tingginya biaya saat produksi ya. Nah, Kaizen costing juga dapat digunakan dalam perbaikan ataupun aktivitas sehingga bisa melakukan penghematan. Nah, dengan kata lain, Kaizen costing bisa digunakan pada saat mengurangi biaya produksi agar lebih efisien dalam proses produksi. Baik, selanjutnya itu ada analisis biaya fungsional, biaya siklus hidup, dan total biaya kepemilikan. Yang pertama itu analisis biaya fungsional, yang mana fungsinya mengevaluasi struktur biaya. Berfokus pada evaluasi struktur biaya suatu produk atau layanan dengan tujuan untuk menemukan cara meningkatkan baik desain produk atau proses produksi untuk mengurangi biaya penyediaan fungsionalitas dan kinerja yang ditentukan produk atau layanan itu sendiri. Nah, ada beberapa yang menggambarkan tentang FCA atau analisis fungsional, yaitu ada Yoshikawa, Inches, dan Mitchell. Mereka mengemukakan bahwa sebagai metode manajemen biaya yang berasal dari analisis nilai atau rekayasa nilai, itu yang dikatakan dengan analisis biaya fungsional. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya biaya siklus hidup. Parker menggambarkan biaya siklus hidup sebagai pendekatan yang secara efektif menginternalisasikan beberapa biaya lingkungan jangka panjang terkait yang tersirat atau analisis biaya hidup yang sebagian besar dapat dilacak dan diukur oleh organisasi produsen. Biaya siklus hidup ini meliputi biaya pengembangan, yaitu perencanaan, desain, dan pengujian. Dan selanjutnya biaya produksi, yaitu perubahan sumber daya menjadi produk jadi. Yang terakhir biaya dukungan logistik, yaitu terkait dengan distribusi, penyimpanan, dan maintenance. Itu tentang biaya siklus hidup. Yang terakhir yaitu total biaya kepemilikan. Total biaya kepemilikan adalah aplikasi akuntansi yang biaya yang memungkinkan pengambil keputusan pembelian untuk menggabungkan harga dan nilai dalam membuat keputusan sumber dengan kuantitasi moneter dari semua biaya yang dikeluarkan pelanggan sebagai akibat dari memperoleh dan menggunakan penawaran pemasok. Total biaya kepemilikan memperhitungkan semua biaya yang diperlukan untuk pembelian dan penggunaan komponen selanjutnya di seluruh rantai nilai perusahaan. Nah, maksudnya total biaya untuk memiliki dan menggunakan sebuah aset selama masa penggunaan yang diharapkan. Nah, sebagai contoh, TCO atau total biaya kepemilikan. Sebuah perusahaan yang membeli sebuah mobil untuk bagian operasional perusahaan. Nah, ada yang namanya harga yang terdaftar. Contohnya tuh harga
pajak dan biaya mobil baru. Nah, total harga kepemilikannya termasuk harga, pajak dan biaya dan pajak tadi, dan juga termasuk pemeliharaan bahan bakar dan perbaikan. Inilah yang dinamakan dengan total biaya kepemilikan. Terakhir, kesimpulan dari kelompok 1 tentang konsep dasar biaya. Biaya didefinisikan sebagai sumber daya yang dikorbankan atau dilepaskan untuk mencapai tujuan tertentu. Secara umum, biaya terbagi dua, yaitu biaya produk dan biaya periode, serta dapat diklasifikasikan menjadi biaya tetap, biaya variabel, total biaya, biaya marginal, biaya langsung, biaya tidak langsung, biaya terkendali dan tidak terkendali, biaya peluang, biaya diferensial, dan biaya hangus, yang memiliki konsep tersendiri namun tidak dapat dipisahkan dari kegiatan perusahaan. Terdapat dua metode dalam menetapkan biaya, yaitu Activity Based Costing atau ABC, dan yang terakhir Target Costing. Baik, cukup sekian hasil pemaparan materi dari kelompok 1 terkait konsep dasar biaya. Lebih dan kurang kami dari kelompok 1 mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.